Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Waalaikumsalam. bergabung di konferensi pers Forum Merdeka Barat 9 Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama saya Ruli Kurniawan. Dan kali ini konferensi pers kita akan mengangkat tema yang mungkin bisa dibilang beberapa bulan terakhir ini menjadi banyak pertanyaan terutama dari rekan-rekan media terkait dengan seperti apa kesiapan infrastruktur PUPR menjelang pelaksanaan upacara bendera HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di ibu kota Nusantara. Banyak yang bertanya-tanya, kira-kira seperti apa sih kesiapannya gitu, Pak. Dan Ya, mungkin untuk menjawab ini, seperti kita tahu sama-sama sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber utama kita, Bapak Imam Santoso Ernawi, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN. Selamat pagi, Pak Imam. ya, siap. Baik. Ini yang lagi-lagi sibuk-sibuknya nih sekarang, Pak Imam, di masa Recording transisi in dan juga progress. sebagai dirjen juga pastinya sangat apa namanya sangat concern Pak terkait dengan kesiapan infrastruktur yang tinggal menunggu, mungkin saya bilang menunggu hari Pak ya, nggak bulan lagi gitu ya, menunggu hari lagi Ya, gitu. Dan saya rekan juga teman-teman media sudah bergabung secara online di Zoom bersama Kominfo ini juga pasti juga bertanya-tanya kira-kira seperti apa kesiapannya jelang upacara bendera kita, terutama dari hal infrastruktur. Dan sebelum kita membuka jalannya konferensi pers kita pada pagi hari ini, saya minta kesediaan Bu Setri selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan sambutannya. Bu Setri, silakan Bu, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Pak Ruli. Selamat pagi juga kepada teman-teman semua, terutama kepada narasumber kita yang hebat, yaitu Bapak Imam Santoso Enarwi, siap, siap. yang sudah siap memberikan support untuk sejauh mana pembangunan yang kita lakukan, Bapak. Perkenalkan teman-teman, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Saya Septria Tangkari, Alhamdulillah hari ini diamanahkan menjadi Direktur Informasi Komunikasi Publik, Perekonomian dan Maritim, dan juga sebagai JPR pelaksana program untuk IKN, Bapak. Izin. Baik, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Mungkin kita lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang hadir, teman-teman semua. Yang saya hormati Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Bapak Imam Santoso Ernawi. Terima kasih banyak Bapak. Serta Bapak Ibu, para jurnalis, wartawan, serta teman-teman yang hadir di dalam press conference pada pagi hari ini. Baik, konferensi pers yang dilaksanakan hari ini dengan tema kesiapan infrastruktur PUPR menjelang pelaksanaan upacara bendera HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Bertujuan untuk memberikan update informasi mengenai kesiapan peringatan HUT RI ke-79 di IKN termasuk kesiapan berbagai infrastruktur pendukungnya. Menjadi salah satu transisi awal perpindahan ibu kota negara ke kota Nusantara kita yang tercinta. Pada tahun ini upacara peringatan HUT RI ke-79 akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu Istana Presiden Ibu Kota Nusantara atau IKN dan Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara di ibu kota negara kita yaitu di IKN, sementara Wakil Presiden yaitu Bapak Ma'ruf Amin akan bertindak sebagai pemimpin upacara di Istana Merdeka. Kementerian Kominfo berkomitmen pada upaya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai kota dan ibu kota masa depan Indonesia. Sebagai pengampu Government Public Relations atau GPR, Kementerian Kominfo akan terus memberikan update informasi seputar pembangunan IKN termasuk kesiapan peringatan HUT RI ke-79 di IKN nantinya. Kami berharap dapat terus membangun sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk memberikan informasi yang cepat, akurat, objektif kepada seluruh masyarakat Indonesia serta kepada rekan-rekan media sekalian hingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah terkait pembangunan IKN ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga konferensi pers pada hari ini dapat membantu teman-teman media untuk menyebarkan informasi yang positif, informasi yang objektif dan akurat kepada masyarakat mengenai pembangunan IKN, termasuk mengenai peringatan HUT RI ke-79 di ibu kota negara kita yang tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kita semua. Terima kasih Bu Septri atas sambutannya. Kita akan mengenal sama-sama kira-kira seperti apa update informasi terkait dengan kesiapan infrastruktur jelang kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Ini seperti Bu Septri dengan Pak Imam ini akan banyak berkolaborasi nih dengan komunikasi nih sebagai Ketua DJBR dan juga dari Ketua Satgas. Dan kita nanti akan Pak Imam izin nanti untuk bisa menyampaikan sedikit paparannya Pak Imam terkait dengan seperti apa sebenarnya progres dan update terbaru kesiapan infrastruktur di IKN, terutama jelang Hari Kemerdekaan, dan juga nanti kita akan ada sedikit Q&A. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang dari rekan-rekan media dan nanti akan dijawab oleh Pak Imam secara langsung di forum kita ini, dan nanti bisa di-quote oleh teman-teman media untuk menjadi bahan peliputan dan juga bahan narasi terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Dan langsung saya minta kesediaan dari Pak Imam untuk menyampaikan paparannya Pak terkait dengan update PUPR terkait dengan kesiapan jelang Hari Kemerdekaan. Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih. Sebelumnya bisa dibuka ini akses untuk share screen-nya. Saya belum bisa. Belum bisa masuk nih. Boleh nggak? Oh iya. Baik, lagi Sudah. dipertemukan Pak Imam. Yang akan share screen izin akun Bapak Saya atau sendiri. Saya Oh, oke. sendiri. Oke, baik, Saya sebentar. sendiri. Ya. Silakan dicoba Pak izin. Ya. Baik, Sudah bisa? sudah terlihat Pak Imam. Mungkin lebih di white lagi saja Pak. Izin. Baik, Sudah. jelas Pak. Sudah jelas Pak. Baik. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Septri, terima kasih Mas Lili, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Izinkan saya mencoba untuk mewakili Bapak Menteri PUPR. Sedianya memang kemarin nih acaranya, tapi alhamdulillah sekarang pun kita bisa bertemu di sini. Nah, mungkin sebagai perkenalan dulu, mungkin sebagian sudah ada yang kenal, tapi barangkali ada baiknya saya menyampaikan jati diri saya dulu. Yang pertama adalah bahwa saya sekarang menjadi Ketua Satgas untuk Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN dari Kementerian PUPR. Satgas ini dibentuk sejak mulai awal Bapak Presiden mengumumkan rencana untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu kurang lebih pada semester kedua atau setelah Agustusan 2019, maka Menteri PUPR membentuk Satgas. Waktu itu masih Satgas Perencanaan untuk infrastruktur. Dimulai dengan sayembara waktu itu ya, pesertanya luar biasa, banyak sekali, 300 sekian lebih gitu. Nah, kemudian sayangnya pada waktu itu ada COVID ya, pandemi, kurang lebih 2 tahun. Tapi sebetulnya juga blessing in disguise juga, karena kesempatan buat kita untuk lebih menyiapkan perencanaan ini menjadi lebih matang lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 2022, ketika kita akan memulai untuk implementasi, maka Satgas ini dikembangkan juga termasuk untuk Satgas pelaksanaan. Sehingga namanya menjadi Satgas Pembangunan Infrastruktur. Di dalamnya ada perencanaan dan ada pelaksanaan. Nah, saya di perencanaan sampai dengan sekarang. Nah, izinkan saya menyampaikan paparan yang sedianya disampaikan oleh Bapak Menteri ya. Pertama tentu kita tidak bisa ujuk-ujuk ya untuk menyampaikan kesiapan infrastruktur, karena ada baiknya menurut saya untuk memulai dengan IKN-nya sendiri walaupun secara singkat gitu ya. Kita tahu bahwa ada 9 wilayah perencanaan ini, di mana yang warna agak coklat itulah yang sebetulnya sekarang menjadi fokus untuk katakanlah acara 17-an, itu ada di sana. Tapi kalau boleh disampaikan di sini bahwa 9 wilayah perencanaan ini
itu sudah siap dengan rencana spasialnya semuanya, sudah ditetapkan dengan peraturan kepala otorita gitu ya, dan ini semua sudah ada peruntukan spasial, rencana tata ruang dari semuanya. Nah, khusus untuk yang WP1 namanya untuk kawasan inti pusat pemerintahan, inilah sebetulnya sekarang kita mencoba untuk masuk lebih dalam. Namun ada baiknya juga dipahami bahwa sekarang harusnya memang sudah harus memikirkan karena sudah 17-an kan sudah dekat ya. Ada baiknya untuk kita juga berpikir bagaimana nih WP-WP yang lain kira-kira seperti itu kan. Sudah ada RDTR dan sebagainya. Nah mestinya sudah harus didorong karena kebetulan di WP1 ini kan hampir sebagian besar gitu ya. Sekarang ini yang ada adalah investasi dari pemerintah kan kira-kira begitu. Nah, kalau melihat peta spasial luas seperti ini, maka kita bisa bayangkan bahwa katakanlah nantinya intervensi atau partisipasi dengan seluruh dunia usaha dan pelaku praktek pengembangan kota dan sebagainya ini bisa dilakukan untuk semua WP. Nah, di samping itu juga perlu kita juga pahami bahwa kita tidak bisa membangun semua WP itu sekaligus, walaupun kita juga mulai dari WP1, tetapi WP1 ini pun juga tetap mengikuti pentahapan yang ada 5 tahap ini yang ada di dalam rencana pengembangan IKN. Dan kita fokus terutama di tahap pertama, yaitu sampai dengan 2024. Nanti akan ada tahap berikutnya yang tentu akan banyak juga katakanlah peran dari semua pelaku pembangunan di sana, tidak hanya di tahap 1. Jadi di tahap 1 ini baru pemindahan tahap awal gitu ya. Di sini sangat jelas ditekankan di dalam Perpres 63 atau di dalam Undang-Undang IKN dan rencana induknya itu disampaikan bahwa infrastruktur dasar untuk sampai dengan 2024 ini yang utama ya, sifatnya utama harus selesai dibangun dan beroperasi. Artinya sampai dengan akhir 2024. Infrastrukturnya itu misalnya seperti air minum, ketenaga listrikan, tidak semuanya tidak berarti PUPR ya. Ini ada juga dari energi, ada dari komunikasi ya, TIK ya. Kemudian dari pengelolaan persampahan, air limbah gitu ya untuk masyarakat atau warga IKN pionir gitu yang datang duluan nih di tahun 2024. Kemudian yang kedua, sampai dengan tahun ini kita juga harus membangun sarana umumnya ya. Jadi mulai dari Istana Presiden, perkantoran, dan perumahan di KIPP. Ini sangat disebutkan khusus di KIPP. Dan baru kemudian kita bicara yang rencananya itu kan akan mulai pemindahan itu di September ya. Pemindahan ASN mulainya tahap awal. Itu mulainya di bulan September setelah 17-an. Dan yang terakhir tentu apa yang dilakukan seperti sekarang terkait dengan investasi non APBN atau non pemerintah itu kita mencoba untuk mendorong inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas yang utamanya tentunya harus juga dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat. Nah, dengan pendekatan ini maka kok hang ya. Bentar. Maka kita sekarang mencoba fokus karena sekarang sudah mau bicara persiapan 17 Agustusan yaitu KIPP terutama gitu ya. Walaupun nanti di dalam pembahasan tentu tidak hanya bicara KIPP gitu ya. Nah, untuk ini kita mengacu kepada kebijakan yang ada yang pada waktu itu melalui sayembara dan sebagainya gitu ya. Pada intinya yaitu bagaimana kita mewujudkan Smart Forest City. Tagline ini sebetulnya diambil dari konsepnya pemenang sayembara pada waktu itu, yaitu negara rimba nusa. Tapi kalau diistilahkan lebih, mungkin kita lebih juga mudah memahami gitu ya. Itu adalah dalam bahasa yang lebih singkat itu ya mungkin Smart Forest City lah.
ada smartnya, tapi juga ada melestarikan hutannya dan sebagainya. Nah, ini kita mulai dari KIPP. Nah, KIPP sendiri ini adalah wilayahnya, gitu ya. Dan wilayah KIPP ini kan merupakan 6.000 sekian hektaran itu, RDTR-nya sudah ada, dan di sini kita juga sudah mengembangkan pada tahun sekitar 2020 sampai 2022 kemarin ya, bagaimana kita rencana detail tata ruang yang ada, kita siapkan urban design-nya. Jadi kalau kita bicara bahasa sederhananya, sebetulnya ini adalah alat untuk kita merencanakan sebuah kawasan atau sebuah kota, sekaligus kita merancangnya. Kemarin ya, bagaimana kita rencana detail atau kita merancangnya desain ya, tadi planning, kemudian kita merancangnya yaitu desain, kemudian bagaimana dengan modal itu kita bisa melaksanakan. Nah, di dalam wilayah KIPP ini kita bagi 3. Ini namanya 1A ya. 1 WIP 1. Ada 1A itu yang daerah biru itu yang sebetulnya nanti rencana 17-an ada di situ. Lalu yang tengah itu 1B, yang di bawah itu 1C. Nah, 1A, 1B, 1C. Kita sejak awal memang fokus di 1A. Namanya 1A ya, yang KIPP 1A yang kita fokus. Nah, disitulah kemudian dengan desain yang ada, dengan spasial rencana tata ruang yang ada, kita mencoba mencari di mana titik koordinat yang tepat untuk mulai dari istana kepresidenan. Lalu kemudian dengan konsep negara rimba nusa itu, maka kita tarik garis ke bawah. Nah, disitulah letaknya nanti bagaimana sumbu kebangsaannya dari KIPP itu nanti dibentuk gitu ya. Nah, RDTR untuk WP1 ini mempertahankan ruang terbukanya kurang lebih 65%, non-hunianya 20%, dan untuk hunianya 15%. Artinya apa? Di WP yang lain itu sangat dikembangkan juga fungsi hunian dan juga fungsi non-hunian tentunya di samping tematik dari WP-nya masing-masing. Nah, dengan pendekatan itu tadi, perencanaan dan perancangan, maka kita kemudian masuk kepada pelaksanaan mulai tahun 2022. Kita mulai di situ, mulai melakukan kegiatan awal APBN terutama, di mana titik yang paling pertama itu adalah istana presiden, kantor presiden, dan lapangan upacara itu adalah start awalnya kita membangun, kemudian baru masuk ke tempat-tempat yang lain ya. Nah, kita sekarang bicara progres dan bagaimana kita menjelaskan ini supaya ada pemahaman 17 Agustus kira-kira akan kemana. Nah, dengan dasar tadi wilayahnya KIPP yang tidak hanya 1A, tapi sudah ada 1B dan 1C, kita bisa melihat ini adalah peta ortofoto ya dari atas. Yang warna coklat-coklat itu adalah binaan kawasan budidaya ya yang dibangun di dalam kawasan 6.000 sekian hektar itu yang disebut KIPP yang coklat-coklat ini gitu ya. Nah, itulah yang sekarang berkembang selama hampir katakanlah 2-3 tahun ini. Ya, itu mulainya dari satu. Kalau kita lihat di sini, maka yang di 1A itu sudah mulai lumayan ya. Mulai masih memang berkembangnya mulai dari situ. Kita mulainya dari sana prioritasnya. Apalagi pada waktu itu kemudian ada target bagaimana 2024 kita sudah harus ada upacara dan sebagainya. Kalau dilihat di sini yang warna-warna coklat itu, penggunaan lahan di KIPP ini sampai dengan tahun 2024 ini, itu yang sifatnya persil gitu ya, kita sudah hampir 420-an hektar nih yang kita kembangkan. 420 hektar. Dan kemudian kita juga melihat bahwa di samping itu nanti juga infrastruktur lainnya, terutama jaringan jalan, kita bisa melihat bahwa kalau kita ukur gitu ya, itu sudah sekian 220-an kilometer itu yang ada di dalam situ itu yang sudah kita kembangkan gitu. Mungkin secara lebih jelasnya seperti ini.
Ini adalah area-area yang sekarang kita sentuh ya, kita sentuh untuk kegiatan-kegiatan kita, termasuk yang nantinya apa istilahnya kita kembangkan. Nah, dengan dasar ini kita bisa melihat bahwa kawasan dan bangunan gedung yang ada itu sekitar kurang lebih 300-an hektar itu, infrastruktur dasarnya 220-an hektar itu, dan termasuk ada yang berwarna-warna ini adalah yang dari non APBN ya, sudah mulai masuk investasi, itu sudah sampai kurang lebih 67 hektar yang sudah dikembangkan, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya masuk kepada bagaimana progres kita pada pelaksanaan selama ini, gitu ya, yang tentunya sangat terkait dengan apa rencana ke depan, tidak hanya bicara 17 Agustus, gitu ya. Karena apa? Seluruh kegiatan PUPR ini mulai dari awal ya 2020 kita lakukan. Kemudian dari situ kita melihat bahwa sampai dengan kontrak-kontrak yang ada itu, lalu kita pisahkan, ada batch 1 istilahnya, yang mulai dari paket mulai awal 2020, kemudian 2023 kita kembangkan ada namanya batch 2, paket-paket batch 2. Nah, kemudian pada waktu 2024, kita mau nggak mau mulai Desember, ini harus ada juga nih paket yang kita sebut batch 3 gitu ya. Tapi dari keseluruhan paket ini, tentu tidak semua itu untuk 17 Agustusan gitu ya. Tapi ada yang memang selesai, sekarang pun juga ada yang sudah selesai, tapi ada juga yang nanti untuk diselesaikan sesuai kontrak ya sebetulnya ya, itu Oktober gitu ya, ada yang September, ada yang akhir tahun, tapi yang kontrak-kontrak 2024 itu bahkan ada sampai awal tahun depan gitu ya. Jadi itulah yang sebetulnya yang ada seluruh paket. Seluruh paketnya itu kurang lebih ada 106 paket gitu ya. 106 paket itu sudah memiliki anggaran kurang lebih 83 triliun. Secara total progresnya dari seluruh paket ini 45%. Tapi kalau kita bicara batch 1 saja, yang terutama ini yang sudah gencar-gencarnya kita lakukan seperti istana dan sebagainya itu progresnya secara keseluruhan ya 88%. Di sini termasuk di dalamnya yang batch 1 semuanya ya 40 paket itu. Untuk yang batch 2 sudah 46, kemudian yang batch 3 memang masih baru 8%. Nah, ini adalah progres selama ini gitu ya yang kita lakukan. Nah, lalu bagaimana kita mencoba untuk masuk sekarang kesiapan infrastruktur terutama PUPR ya, kita bicara PUPR untuk upacara 17-an. Kita melihat bahwa lingkupnya PUPR itu ada beberapa. Yang pertama adalah kantor pemerintahan, kemudian yang sifatnya kawasan, lalu ada yang sifatnya hunian, perumahan, lalu yang sifatnya konektivitas jalan, ya terutama, baik di KIPP maupun bagaimana masuk ke KIPP, kita sebut regional di situ. Lalu ada bidang sumber daya air, termasuk drainase, khususnya drainase di KIPP ya, drainase perkotaan. Dan yang terakhir dengan air minum dan sanitasi. Nah, kita bisa mulai satu persatu. Izinkan kalau ini ya, mohon maaf ini mungkin slide-nya agak banyak ya, tetapi saya mencoba untuk mempercepat ini Mas Ruli ya. Nah, pertama kantor pemerintah. Kantor pemerintahan itu sebetulnya fokusnya untuk 17-an itu di sini. Kalau kita lihat yang kuning yang di area biru, yang ungu ya namanya ya. Ungu ini adalah istana, kawasan istana. Itu yang paling utama. Yang menjadi, artinya gini, 17-an itu bukan berarti bangunan-bangunan ini semua selesai di 17, tidak. Tetapi ini fungsional untuk bisa dilakukan untuk kegiatan 17-an. Karena kontrak mereka pun juga bukan katakanlah kalau 17-an berarti misalnya kontrak mereka sampai awal Agustus atau Juli, bukan. Mereka kontraknya malah setelah 17 Agustus gitu ya. Tapi untuk kegiatan 17-an kita fungsikan ruang-ruang mana yang fungsional memang
akan dilakukan kegiatan di situ untuk kegiatan 17-an. Di depannya ada 4 blok itu ya, ada masing-masing 4 kotak kecil-kecil, itu adalah tempatnya Kemenko di depan istana, Kemenko ini gitu ya. Lalu di sebelah kalau dilihat di slide di screen ini, di sebelah atasnya istana itu ada 1 blok juga yang ada 3 blok kecil-kecil kuning itu adalah untuk Kemenseknek gitu. Nah, inilah yang kita prioritaskan fungsional untuk kesiapan 17 Agustus. Nah, rinciannya kita bisa melihat bahwa pertama Istana Negara. Istana Negara itu nanti akhir Juli itu yang saya sebut tadi sebagian besar ruangannya ya. Istana Negara itu yang ada di tengah ya. Kalau yang Garuda itu kantor presiden. Itu akan fungsional ya. Ruangan-ruangan utama di istana. Lapangan upacara sudah pasti udah bisa ya, bisa dilakukan. Podiumnya juga sudah selesai gitu. Semua udah berfungsi 100% dan siap ini untuk digunakan untuk upacara. Kapasitasnya cukup banyak untuk lapangan upacara, tapi berapa nanti ininya 8 ribuan ya. Tapi kalau untuk tamu nanti saya kira itu kan yang mengatur dari Kemenseknek ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi memang kalau melihat apa yang di atas ini sebetulnya desainnya ya. Desainnya yang di bawah itu realnya sekarang progres gitu ya. Kita bisa melihat bahwa kantor presiden yang di belakang itu sekarang juga sedang berproses nih. Nah, memang kalau kita melihat nantinya sampai ke belakang ya, progres-progres yang ada, Juli ini adalah memang bulan yang kita sebut sebagai test and commissioning gitu. Jadi bulan uji coba supaya Agustus bersih gitu ya. Dulu waktu kita menetapkan bagaimana skenarionya menyiapkan target ini, kita mengatakan Juni itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan untuk 17-an itu selesai, baru kemudian kita bicara uji coba atau test and commissioning di bulan Juli gitu ya. Termasuk di sini istana juga dilakukan test and commissioning di situ, di bangunan kawasan Istana Kepresidenan ini kan sebetulnya ada 4 paket ya. Di samping ini kan ada juga yang untuk satpres dan sebagainya gitu. Dan yang keempat nanti ada untuk pavilion, tapi pavilion bukan target Agustusan ya. Tapi kalau untuk fungsional target Agustusan itu mulai dari tadi istana dan lapangan upacara, kemudian kantor presiden gitu ya. Ini semua harapannya Juli ini sekarang sudah hampir semua ya. Bila-bilahnya Garuda juga sudah Juli ini kita selesaikan gitu ya. Dan semua komponen mechanical, electrical dan sebagainya untuk fungsionalnya bangunan ya kita selesaikan semua. Demikian juga untuk yang bangunan satpres ini. Ini juga yang utama kita selesaikan ya. Ada mes pas pampres, ada gedung untuk damkar ya. Ini semuanya servis ya. Lalu genset utama, kemudian pos jaga, gedung K9 gitu ya. Semuanya kita ini kan sama gedung satpres sendiri. Nah, itulah yang kita lakukan untuk istana. Lalu kita melihat bahwa di sebelah atas dari istana itu ada sektek, kemudian di bawahnya ada Menko ada 4. Nah, Menko itu ada 4, yaitu untuk 4 Kemenko yang ada sekarang ya, konsepnya nanti share office, itu di situ akan menjadi share office. Nah, kita melihat bahwa misalnya dari Kemenko 1 gitu ya, atau kita mulai dari Kemenko 1 dulu ya. Kemenko 1 ini untuk Agustusan gitu ya, untuk 17 Agustusan, maka 4 tower yang ada di sini Juli ini akan fungsional. Kapasitasnya itu ada kurang lebih 519 ASN bisa berkantor di situ. Karena apa? Belum semua lantai selesai. Tapi yang kita selesaikan adalah
tower yang pertama, ini ada 4 tower ya. Tower yang pertama itu akan fungsional 3 lantai gitu ya. Tower 2 ada 3 lantai, tower 3 ada 3 lantai, tower 4 ada 3 lantai. Itu masing-masing dengan kapasitas jumlah orang bisa bekerja di situ, di 3 lantai itu. Gitu ya, itu sampai dengan Juli ini kita siapkan. Nah, walaupun demikian, di situ juga ada nanti auditorium gitu ya. Kapasitasnya lumayan banyak, 500-an orang gitu. Ada kantinnya juga gitu ya. Kemudian juga area parkir di basement, ya juga untuk roda 4, roda 2, dan juga untuk malah untuk sepeda juga ada di situ. Demikian juga misalnya di Kemenko 2 gitu. Kalau tadi rata-rata 3 lantai, di sini di Kemenko 2 Juli ini kita selesaikan fungsional hanya 1. Memang di Kemenko 2 ini lebih lambat karena startnya memang lebih belakangan ya. Nah, ini hanya ada 1 tower dari 4 tower yang ada. Tapi kita usahakan targetnya 6 lantai di sini. Di Kemenko 2 itu 6 lantai. Itu kurang lebih bisa menampung nanti 475 ASN. Nah, kemudian di ASN 3, ini ASN 3, ini rencananya untuk Polhukam gitu ya. Kalau tadi 1 untuk Marves, 2 untuk perekonomian gitu ya. Tapi tentu nanti ini akan ada diatur lebih lanjut oleh Menpan ya. Nah, kalau ini untuk Polhukam itu yang Kemenko 3. Nah, ini akan berfungsi juga beberapa lantai dari 4 tower itu di Juli ini. Tower 1 ada 3 lantai gitu ya. Tower 2 bisa sampai dengan tower 3 hanya 2 lantai. Kalau tadi tower 1 3 lantai, tower 2 tower 3 2 lantai gitu ya. Kemudian lantai tower 4 3 lantai. Tower 4 3 lantai. Nah, ini semua akan kita fungsikan dengan jumlah lantai yang ada. Demikian juga untuk Kemenko 4 sebetulnya. Di sini beberapa lantai dari seluruh lantai itu akan dari 4 tower itu akan fungsional. Tower 1 ada 3 lantai, tower 2 akan ada 1 lantai gitu ya. Kemudian tower 3 ada 3 lantai, kemudian tower 4 ada 3 lantai. Nah, ini semua Kemenko ini kalau dengan target, sebetulnya kita targetnya karena nanti mengantornya itu baru Septemberan gitu ya. Maka target ini pasti di bulan September akan lebih baik gitu ya. Sehingga kita mengatur istilahnya target ekosistem Agustus gitu. Istilahnya begitu kita ya bahasa teman-teman ya. Jadi tentu dengan harapan Agustus dibanding sekarang gitu ya, di samping Juli nanti ini, Agustus pasti akan lebih baik. Tapi paling tidak dengan gambaran di Juli, total tadi yang fungsional gitu ya, di beberapa 4 ada yang 3 dan 2 lantai itu tadi, kurang lebih ada 2.100-an gitu ya, 2.170-an lah kira-kira. Kapasitas yang sekarang, tapi kok nanti bulan untuk Septemberan untuk kantor pasti akan lebih banyak gitu ya. Karena kontrak mereka memang sampai Oktober sebetulnya, sampai Oktober. Tapi karena sebagian kan akan digunakan untuk holding ya, kalau ada nanti ada tamu-tamu VVIP, ada beberapa holding di tower di Kemenko 1 dan Kemenko 3. Kenapa 1 dan 3? Karena yang paling dekat dengan istana. Itu holdingnya akan dibawa di lantai dasar situ. Nah, itu semua kita fungsikan. Tapi walaupun begitu, ya memang kita harus menyelesaikan kan. Jadi tidak hanya lantai dasar ya, lantai 2-nya, lantai 3-nya juga sudah kita selesaikan. Nah, itulah sebetulnya apa yang kita lakukan untuk Kemenko gitu. Nah, kemudian juga di Seknek, kalau yang tadi di atasnya istana itu kan adalah Seknek ya. Memang ini bangunannya ada 3 sebetulnya towernya. 1 itu masjid, yang sebelah kiri itu masjid. Nah, kita mencoba dari sudut yang sama supaya ada gambaran kurang lebih bahwa 3 tower ini masing-masing baru 4 lantai ya sebetulnya. Baru 4 lantai ya, karena bangunannya lebih dari 4 lantai, itu selesai, fungsional. Ya, tapi 4 lantai ini sudah bisa. Kalau misalnya nanti teman-teman Seknek akan berkantor itu 4 lantai dari 3 tower ini akan selesai. Kapasitasnya lumayan di sini karena bisa sampai 1.700-an ASN ya. Dari targetnya keseluruhan kalau semua lantai itu dibangun itu 2.800-an. Nah, jadi kita melihat bahwa ini sudah disiapkan
Tower 1 kurang lebih 800, Tower 2 kurang lebih 600 gitu ya, Tower 3 kurang lebih 200 gitu. Itu kita siapkan di Juli ini. In case ada holding atau ada apa istilahnya tempat istirahat, mungkin ada tamu, itu kebijakannya nanti dari apa panitia perayaan ya, itu silakan aja. Tapi kita siap kurang lebih ada 4 lantaian ini kita sudah siapkan kita. Ada auditorium juga yang kita sudah fungsionalkan di sini gitu ya. Ruang rapat besar juga sudah ada gitu. Dan tentunya ini semua akan kita selesaikan juga akhirnya itu beyond 17-an juga, karena tadi kan baru 4 lantaian kira-kira seperti itu. Nah, baru kemudian kita melihat yang pertama tadi ini kantor ya, ini yang akan menjadi target 17-an. Kemudian yang kedua adalah penataan kawasan. Penataan kawasan maksudnya adalah bagaimana supaya bangunan-bangunan ini yang diprioritaskan tadi itu bisa menjadi satu di dalam satu kawasan gitu ya, supaya ekosistemnya nanti bisa didorong menjadi lebih hidup dengan nantinya ada berbagai varian fungsional di lantai dasar dan sebagainya gitu ya, yang semuanya terhubung, aksesibel. Nah, penataan kawasan ini ada beberapa, terutama yang kita targetkan adalah yang di depan istana. Ya, di depan istana itu kita mulai dari Plaza Seremoni ya. Plaza Seremoni, saya kira teman-teman mungkin sudah melihat juga. Nah, ini adalah Plaza Seremoni. Memang tahap 1 kita sebutnya ini sudah selesai, sudah selesai. Yang kita lakukan sekarang untuk ini adalah ya penyempurnaan lah. Untungnya sudah selesai duluan, jadi kita bisa perbaiki gitu ya dan seterusnya. Nah itu nanti pasti akan banyak masyarakat gitu ya yang akan ikut ya meramaikan 17-an di sini gitu. Nah ini kita rapikan betul, kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Di sini ada paling depan dari istana itu ada bangunan melengkung itu adalah visitor center. Ini tempatnya nanti informasi, gitu ya, pusat informasi, dan mungkin ada satu apa istilahnya booth separuhnya ya, itu untuk UMKM atau apa itu kita siapkan kosong, gitu ya. Nah, tapi yang paling utama adalah visitor center adalah untuk informasi. Nah, di sebelah kanan kalau kita melihat yang gambar di bawah itu adalah yang warna hitam itu adalah galeri untuk UMKM di lantai dasar itu 2 lantai. Itu kita siapkan. Nah, mungkin sekarang lagi diupayakan ya oleh teman-teman otorita juga mengundang bagaimana kemitraan untuk bisa menyiapkan UMKM ikut berpartisipasi untuk 17. Saya kira yang berminat akan sangat banyak sekali. Nah, kalau kita melihat terus ke belakang gitu ya, setelah Plaza Seremoni itu namanya Plaza Bendera. Plaza Bendera ini atau disebutnya Beranda Nusantara karena di sini itu juga ada nantinya semacam museum gitu ya, ya artinya tidak sekedar museum mati gitu ya, kita sebutnya semacam beranda juga. Di situ ada memorial park juga gitu ya. Tetapi ini ada bendera tinggi nantinya, bendera tinggi ada di sini. Makanya kita sebut sebetulnya Plaza Bendera ini awalnya. Tapi ini bukan target 17-an gitu ya. Bukan target 17-an. Sama juga untuk yang plaza di depannya Plaza Bendera itu namanya Plaza Bhinneka. Mungkin bisa dijelaskan di sini ya. Plaza tadi mulai dari pertama ya, Plaza Seremoni, lalu ada Plaza Bendera, lalu ada Plaza Bhinneka. Kita bisa melihat temanya beda-beda nih sebetulnya. Plaza Seremoni itu mengusung nasionalisme sebetulnya karena dekat sekali sama istana. Ya, kemudian Plaza Bendera itu zaman sekarang gitu ya. Sorry, zaman lalu, masa lalu. Makanya itu ada bendera di situ tinggi, lalu ada semacam museum Beranda Nusantara. Jadi bagaimana kisah kemerdekaan, kemudian sampai kepada ya perjuangan dan sebagainya dari situ.
Kemudian yang terakhir Plaza Bhinneka. Ya, Plaza Bhinneka ini lebih bicara masa sekarang sebetulnya. Jadi nasionalisme, masa lalu, masa sekarang. Masa sekarang dibagi tiga, ada A, B, C. Itu sebetulnya hanya tematik aja. Di mana yang di Plaza Bhinneka C, saya kira teman-teman tahu persis ya, di situ tempatnya titik nol. Gitu ya. Di situ, titik nol ada di situ. Nah, titik nol sekarang lagi digarap juga. Ya, memang belum selesai, di 17-an belum selesai, tetapi sekarang lagi digarap untuk kalau ini masih nggak disentuh nanti nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi sekarang lagi bentuk yang kemarin kan titik nolnya kan baru baru sementara. Nah, di samping itu di penataan kawasan ini kita ada paket proteksi kebakarannya gitu ya. Jadi kita menempatkan posisi-posisi pemadam kebakaran ya, damkar itu rencananya di satu A ini ada 8, tetapi karena masih sebagian saja bangunan yang jadi, kita akan operasionalkan ada 5 titik nantinya. 5 titik damkar. Utamanya adalah supaya in case emergency, respon cepatnya itu targetnya 7 menit ya, sampai ke lokasi gitu ya. Jadi ini betul-betul kita merancang gitu ya, supaya jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama kan blow out ya, udah beda lagi, penanganannya akan beda sekali. Jadi kita betul-betul eh, ya ini target baru ya untuk fire protection itu 7 menit rencananya seperti itu. Nah, itu adalah penataan kawasan. Yang ketiga, kita bicara perumahan gitu ya. Perumahan. Bagaimana perumahan menyiapkan 17. Pertama, dari kemarin pun kita sudah selesai dengan hunian pekerja ya. Kita udah selesai dan kita sekarang masuk kepada hunian-hunian ASN gitu ya. Dan untuk mata Pak Menteri dan juga ada yang lain nanti saya jelaskan. Nah, pertama adalah hunian ASN atau rusun ya, rusun ASN itu targetnya ada di 4 tempat ini gitu ya. Itu targetnya fungsional 12 tower. Tadi malam bahkan kita ditunjukkan misalnya bagaimana mock up gitu ya, rencana beberapa sudah dilakukan di Pas Pampres unitnya seperti apa gitu ya. Ya inilah menunjukkan kualitas yang ada nanti. Kita harapkan paling tidak kalau sudah ada mock up itu kan bisa dikoreksi lah kira-kira seperti itu. Nah, rencananya untuk 17-an kita siap 12 gitu ya, 12 yang utamanya 8 tower untuk ASN, tapi belum diunikan ini sebenarnya. Kemudian 4 tower untuk Hankam. Nah, target kita sebetulnya untuk dihuni nantinya kerja di Septemberan misalnya gitu ya. Target kita ada di Agustus sebetulnya. Jadi bukan sekarang. Kalau target Juli kita masih ngomongnya 12 gitu ya. Tapi kalau untuk target Agustus tentu beda lagi gitu ya. Nah, ini semua kontraknya juga sama, itu selesainya Oktober gitu. Nah, targetnya kan 47 tower rencana totalnya. Nah, lengkap nantinya ada mebelernya di situ dan juga anulah, jadi tinggal bawa koper lah kira-kira seperti itu ya teman-teman ASN nantinya gitu. Dan ini semua tower itu efektif untuk hunian itu 10 lantai, di bawahnya ada 2 lantai podium. Setiap lantai hunian yang ada 10 lantai itu per lantainya ada 6 unit. Per unitnya ada luasnya 98 meter persegi. Per unitnya ada 3 kamar. Nah, ini nanti akan diatur oleh teman-teman Menpan RB dan kawan-kawan bagaimana menempatkan gitu ya. Tentu di sini untuk optimalisasi tentunya mungkin untuk pejabat beda, mungkin untuk yang staff bisa yang bujangan, sementara bujangan mungkin gitu bisa sharing 1 unit, bisa 3 orang dan sebagainya, itu silakan aja nanti diinikan gitu ya, kalau akan diatur. Nah, ini adalah ada 6 paket sebetulnya untuk rusun ini. Ini yang kita sebut ASN 1 sudah mulai berprogres juga. Kemudian ASN 2 juga sama yang tadi disebut ya. Ini sebetulnya semuanya on progress gitu.
kemudian ASN 3 juga seperti itu, ASN 4 juga sama, ASN 5 yang kita sebut Polri Bin ya. Kemudian juga untuk Pas Pampres yang di dekat istana itu tadi kelihatan, nah itu juga sama. Nah, ini semua targetnya adalah kita ambilin dari setiap titik itu, kecuali di ASN 3. ASN 3 itu targetnya baru nanti Agustus, itu akan kita selesaikan 12. Nah, untuk rumah tapak menteri ini, untuk Agustusan kita siapkan dari sejumlah 30 sekian rumah tapak itu ya, 34, itu 14 yang kita siapkan di Persil yang namanya Persil 105, itu ada kita siapkan 14. Nah, di sini sekarang gitu ya, dari 14, 4 sudah siap fungsional termasuk furniture-nya, yang 10 minggu-minggu ini di bulan Juli ini dalamnya ya, perangkat dalamnya kita isi yang 10 itu. Nah, ini semuanya tentunya kita siapkan termasuk furniture-nya yang ada di dalamnya itu. Nah, nanti ya selain bicara ini, kita akan melihat bahwa karena ini kawasan ya, sebuah lingkungan permukiman ya atau perumahan itu akan dilengkapi dengan prasarananya, termasuk di situ ada jembatan-jembatan penghubungnya gitu ya, ada clubhouse-nya, gedung pertemuan, kantor pengelola, tapi itu semuanya tentu setelah 17 Agustusan kita baru fokus ke rumah-rumahnya dan fasilitas akses ke dalam. Nah, di samping itu untuk perumahan ini ada target di akhir Juli ini menyelesaikan. Kalau tadi hunian pekerja itu kan sudah ada ya, tahun lalu pun juga udah jadi ya, karena untuk hunian pekerja. Tapi dengan kebutuhan jumlah tenaga pekerja konstruksi yang bertambah, dan kita juga melihat bahwa banyak tenaga kerja yang juga nggak tahu mungkin ini sama kelompoknya itu lebih suka di tempat lain gitu ya, dengan alasan tertentu. Nah, kita mencoba tetap ada kebutuhan pekerja ini kita bangun yang namanya hunian pekerja konstruksi tahap 2. Rencananya Juli ini 4 tower akan selesai. Lokasinya kira-kira dekat tadi ya, dekat HBK yang sekarang tahap 1 itu bisa menampung 1.600-an orang lah, kira-kira seperti itu. Di samping itu HBK 2 untuk PSSI ya, visinya PSSI kita juga bangun dormitory 4 tower kapasitas, karena ini dormitory ya, semacam asrama, sejumlah 138 orang kapasitasnya gitu ya. Kita siapkan termasuk modulernya. Jadi untuk teman-teman visi yang akan masuk visi sepak bola itu kita siapkan sesuai dengan permintaan dari PSSI. Nah, nanti ini cerita awal Agustus gitu ya. Ini kan juga ada kebutuhan hunian modular yang kita pakai modular untuk prajurit pengamanan TNI. Ya, itu lokasinya di dekat VVIP, di dekat VVIP, bandara VVIP yang baru ya. Nah, itu di persimpangan dekat persimpangan Jalan Simpang Ruko dan Simpang Pantai Lango ya. Itu ada 3 tower di situ. 4 lantai juga, ya, sehingga kapasitasnya kurang lebih ya 900 sampai 1.200. Itu tergantung nanti dari TNI bagaimana memanfaatkan itu. Nah, ini untuk perumahan. Baik. Mohon maaf Pak ini. Imam, izin. Pak Ya. Imam, ini sudah banyak rekan-rekan media yang bertanya, Pak Imam, waktu kolom chat kita, Pak Imam gitu, dan concernnya berharap bahwa acara kita nanti 17-an itu berlangsung dengan sukses, Pak, gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin saya boleh izin ya Pak Imam ya untuk membacakan terlebih dahulu beberapa. Saya coba rangkum dari banyak sekali pertanyaan ini, Pak, gitu. Mungkin terkait dengan prioritas, tadi Pak sempat menyebutkan bahwa prioritas untuk menjelang 17-an adalah bagaimana lapangan upacara, kemudian juga ada kantor presiden, kemudian juga ada podium upacara, juga itu menjadi hal yang prioritas di sana, Pak, gitu. Nah, ini juga pertanyaan terkait dengan tamu undangan yang hadir, Pak, dengan peserta upacaranya, gitu. Kira-kira mereka nanti akan menginap di mana nih, Pak Imam, gitu? Karena sejauh ini informasi yang didapat oleh rekan-rekan media juga bahwa hanya tersedia 200 kamar hotel di sekitar KIPP aja nih, Pak, gitu. Nah, kira-kira
untuk akomodasi akan seperti apa Pak Imam gitu, dan mungkin apa namanya ya, perjalanan mungkin dari Balikpapan atau mungkin kita bisa nyampe di KIPP akan seperti apa nanti ke depannya. Kira-kira itu Ya, gimana Pak Imam? ya, baik. Saya kira sama. Kebetulan ini Hmm, slide-nya masuk ke aksesibilitas nih, konektivitas baik. dari KIPP ke KIPP dari Balikpapan gitu ya. Hmm, Nah, hmm, kalau rute yang awal yang sekarang ada itu kan hmm, menggunakan jalan provinsi ya. Yang ada hmm, kita lihat dari kilometer 35 itu, dari hmm, tolnya Balsam itu nanti belok kiri, terus menyusuri jalan provinsi itu hmm, akhirnya sampai kepada KIPP yang ada di hmm, kiri atas hmm, itu. Itu reguler hmm, sih 2 jam di situ ya. Tapi kita sedang hmm, menyiapkan dan nanti untuk 17-an itu siap, hmm, yaitu rute akses dari Balikpapan ke KIPP itu dapat ditempuh 70 menit dengan memanfaatkan hmm, satu beberapa istilahnya apa seksi ya, beberapa seksi jalan tol yang akan tersambung dengan jalan existing yang melewati jembatan Pulau Balang. Nah, itu beberapa seksi itu akan nyambung satu jalur, terus akses hmm, langsung masuk lagi ke jalan existing, sehingga kemudian dari kiri baru masuk ke jalan Sumbu. Nah, itu kurang lebih 70 menit. Nah, jadi kalau hmm, untuk akses, hmm, sebetulnya bisa tidak, kalau pengen yang santai bisa lewat 2 jam tadi ya, lewat jalan provinsi. Kalau yang akses hmm, cepat, kita bisa lewat hmm, yang 70 menit ini lewat alternatif jalan tol yang fungsional sudah jadi tersambung mulai dari Balikpapan nanti di kilometer 11 ya baru keluar dari exit hmm, Karangjuang itu existing itu masuk itu hmm, lalu masuk jalannya TPK Karyango juga existing baru masuk tol seksi 3A 3B gitu ya 5A gitu misalnya hmm, baru masuk jembatan Balang Panjang gitu masuk hmm, akses tengah Pulau hmm, Balang, Balang Pendek dan seterusnya, baru masuk lagi nanti akses Bandara BBRB atau Jalan Bebas 5B gitu. Baru masuk lagi kemudian jalan existing masuk ke KIPP. Itu 70 menit. Itu yang ada. Nah, kalau dikaitkan dengan waktu ini, teman-teman yang selain akomodasi. yang tempatnya Hotel Nusantara, itu bisa saja nanti bisa pulang balik itu ke Balikpapan 70 menit itu bisa seperti itu. Nah, tapi kebijakan untuk ini saya kurang tahu ya. Mungkin nanti perlu kita elaborate lagi, yaitu bahwa apapun itu tadi Union ASN 12 tower itu untuk Agustusan itu 12 tower itu siap. Apakah itu nanti untuk panitia atau untuk yang ya apa namanya penyelenggara gitu ya untuk itu yang diutamakan itu saya kira sudah siap 12 tower itu. Saya kira itu. Nah, kalau misalnya pengen tadi ya apa Baik. namanya berkantor sementara untuk persiapan dan sebagainya, ruangan kita sangat siap untuk di Oke. kantor. Dari kantor ASN Saya ya kira Pak sebaiknya Imam ke ya. depan ini aja Mas, Hmm. Mas Ruli, pertanyaan Hmm. aja, tapi sambil kita lihat-lihat Hmm. mana Ininya Pak slide ya, slide-nya ya Pak ya. Baik. itu Pak, aja. nyambung juga Pak terkait dengan kesiapan. Tadi Pak ini juga ada yang bertanya Pak terkait dengan kesiapan percepatan pembangunan infrastruktur Pak gitu. Karena kan kalau kita lihat sekarang situasi cuaca itu sedang tidak bersahabat nih Pak Imam gitu kan. Dengan upaya percepatan apa namanya pembangunan infrastruktur menuju hari apa namanya 17-an ini Pak, antisipasi yang akan dilakukan oleh PMPR seperti apa Pak? Misalnya nanti ada hujan lebat atau mungkin ada banjir yang akan misalnya mungkin saja bisa datang gitu. Nah, kira sejauh ini upaya-upaya tersebut seperti apa Pak supaya nanti acara bisa berlangsung dengan benar-benar sesuai dengan harapan kita Pak? Ya, itu ada hubungannya misalnya kalau apa ya banjir dan sebagainya itu. Jadi gini, di awal itu penetapan lokasi ini kita bicara KIPP dulu ya, KIPP dulu. Kita bicara KIPP ini di awal memang sudah kita menetapkan lokasinya itu yang memang bebas banjir 100 tahunan gitu ya, yang puncak gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita menetapkan lokasinya sudah seperti itu. Tapi kita juga mewaspadai bagaimana kalau nanti ada hujan deras dan sebagainya, lalu kemudian bagaimana kita melihat apakah ada genangan-genangan gitu dan seterusnya. Sehingga kita memanfaatkan di situ nanti bahwa
ada beberapa tempat yang memang ada embung gitu ya, ada yang sifatnya riparian gitu ya, kolam retensi yang kita bangun, kolam retensinya itu adalah tempat-tempat nanti untuk parkir air gitu. Nah, ini kita melihat bahwa apa eh, sorry sebentar. Nah, bahwa potensi ini bisa menjadi tempat. Lalu kita melihat bahwa drainasenya juga kita desain gitu ya, memanfaatkan gravitasi dan sebagainya, outfall-outfallnya di mana dan seterusnya. Nah, kita coba memanfaatkan itu semua potensi atau sumber daya air yang ada dan bagaimana penanganan drainase perkotaannya, misalnya seperti itu. Kita siapkan itu semua gitu ya, untuk yang terkait ini ya apa dan memang kalau lihat kejadian seperti kemarin itu ya yang ada di luar KIPP sebetulnya itu ada di WP2 yang sebelah dekat Pasar Sepaku itu ya. Nah, itu memang ada rencana sedang dilakukan juga kegiatan untuk penanggulangan banjir di sana, tapi itu di luar KIPP ya, itu luar KIPP. Itu sedang berlangsung juga sih proses untuk penanggulangan banjir di sana. Saya kira itu Mas Lili. Baik, Pak, ini ngomongin masalah juga apa namanya air ya Pak. Ini kita lihat katakan Juli ini adalah bulannya test and commissioning gitu Pak. Nah, sejauh ini bagaimana sebenarnya progres air bersih, sanitasi gitu di sana Pak gitu. Karena kan Ya, ada target yang akan coba di-achieve di situ Pak. Sejauh mana Pak? ya, betul. Ya, memang kebetulan ya, artinya sekarang itu memang bulannya eh, test and commissioning gitu ya. Dan yang paling krusial itu kan air minum. Air minum ini. Dan air minum ini sekarang sudah proses mulai test and commissioning juga, walaupun masih tahap 1. Kita mencoba test and commissioning ini sampai tahap 3, di mana tahap 3 itu kurang lebih selesainya tanggal 17 test and commissioning ini. Ini semua sudah, kenapa kita buat bertahap? Untuk tadi mengecek kalau di sini sistemnya kurang baik, kita perbaiki. Dan sistem yang ada di spam ini menurut saya tidak satu opsi jalannya sistem gitu ya, tapi mencoba melihat ada beberapa opsi gitu. Jadi misalnya kalau kualitas air itu sudah bagus, dia tidak melewati subsistem tertentu, dia bisa bypass gitu ya. Kalau misalnya memang sistemnya di salah satu pihak misalnya kurang baik, maka separuh yang kita manfaatkan. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan cara ini kita bisa menjamin bahwa setelah tes commissioning yang kita sebut tahap akhir, ya tahap 3 itu minimum yang akan kita operasionalkan itu 150 liter per detik. Itu pasti, dan itu memenuhi kebutuhan untuk air minum kawasan yang sekarang beroperasi. Itu sangat cukup banget lah, kira-kira seperti itu. Jadi rencananya Baik. nanti pada tanggal 17, nah ini nih, mungkin teman-teman kalau mau melihat boleh aja. Pada tanggal 17 itu Teskom selesai, yaitu dari IPA tadi ya, yang kapasitas tadi 140 liter per detik. Dari yang kita ada sistem terakhir itu namanya unit clear well gitu ya. Unit clear well itu sudah air bersih nih, air minum nih. Itu ditransmisikan menuju bangunan reservoir di atasnya istana itu. Kapasitasnya 6.000 meter kubik ya, di situ kita naikkan, itu kualitasnya sudah air minum tuh. Dari bawah itu kualitasnya sudah air minum ke atas. Tentu di masing-masing nanti ada kayak checking quality ya, misalnya seperti itu. Dari bawah naik, nanti sebelum masuk reservoir dicek, keluar reservoir dicek lagi, turun lagi ke bawah, ke persil di masing-masing persil dicek lagi dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan ya kita berharap, kemarin sudah kita coba juga yang penempatan pompa yang sebenarnya sudah dicoba juga runningnya pompanya itu juga udah alhamdulillah udah bagus ya, udah bunyinya udah smooth banget gitu. Nah, ini kita coba tanggal 17 Mas Juli ya. 17 Jaringan Juli udah ini ya Pak. Ya. ya betul, tanggal 17 itu hari Minggu berarti. Baik. Nah,
Pak, ini kalau kata air bersih udah ada apa namanya, kita akan lihat tanggal 17 nanti, Pak. Bagaimana dengan misalnya electrical mechanical, terutama dari jaringan internet di sana gitu, Pak? Karena itu akan sangat mempengaruhi tugas rekan-rekan wartawan dan media yang akan bertugas di IKN Ya, di tanggal 17 nanti, Pak. Maksudnya listrik juga di sana, Pak. Akan seperti apa kira-kira, Pak? ya. Sebetulnya kalau untuk telekomunikasi ini ya apa teman-teman Kominfo ya yang harusnya menjelaskan. Tapi kemarin saya kebetulan kemarin ikut rapat di bawah pimpinan Menteri PU, PLT Kepala Otorita, mengundang energi dan telekomunikasi, kesiapannya seperti apa. Salah satunya adalah soal telekomunikasi fiber optik. Fiber optik. Dari mereka sudah siap, mereka mempertanyakan kalau dari sisi jaringan di kawasan, sepenuhnya mereka mengikuti MUT. MUT itu saluran utilitas yang beragam ya, banyak yang kita siapkan dalam satu box itu di bawah tanah itu. Mereka masuk di dalam jaringan itu dan di dalam Persil gitu ya, itu MUT-nya. Di dalam Persil, teman-teman di Persil sudah kita minta juga jaminan untuk mereka menyiapkan supaya nanti kalau mapping dari NUT ke SUT itu juga sudah jalan. Nah, kemudian mereka juga mengingatkan bagaimana jaringan di dalam bangunan, gitu ya. Dalam bangunan itu semua paket kita bangunan itu di dalamnya sudah termasuk untuk jaringan telekomunikasi. Jadi plug-in pimpinan dari plug-in. Nah, menjadi masalah mungkin bukan masalah. Potensi yang dirancang ke depan adalah bagaimana menyiapkan teman-teman di bangunan ini kemudian bisa menyiapkan apa istilahnya itu kalau ada perangkat tambahan, kemudian pembayarannya seperti apa gitu ya. Ini kan kita masih harus merancang juga masa pemanfaatan nantinya gitu ya. Nah, ini masih masih akan kita lakukan. Tapi tentunya secara lebih detail nanti teman-teman uh, Kominfo ya yang harusnya bisa bisa lebih menjelaskan itu Mas. Itu bukan lingkupnya PUPR. Ya. Baik, 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 Pak, baik, Pak. Jadi untuk apa namanya mungkin rekan-rekan media yang udah bergabung di sini juga mungkin sedikit penasaran juga Pak. Itu kita akan ada lanjutan konferensi pers lagi terkait dengan kesiapan berikutnya. Ini kalau dari PUPR sendiri Pak, gitu tadi kan Pak apa namanya Pak Imo sudah menyampaikan bahwa ASN akan mulai apa namanya mulai pindah itu di bulan September setelah pasca 17 Agustus ya Pak, sudah disiapkan juga tadi ada beberapa apa namanya ada 10 tower di sana sudah mulai ready semua, dan juga tadi ada kantor-kantor Kemenko juga sudah progres juga sudah terlihat di sana gitu, dan eh, apa eh, eh, modelnya tuh sudah terlihat Pak, dari market awal sehingga yang progres sekarang sudah mulai terlihat. Tadi ada pertanyaan cukup menarik Pak dari rekan wartawan di sini gitu ya. Eh, itu di bagian atas kantor Kemenko tuh ada apa namanya wilayah yang luas Pak gitu ya. Apakah itu nanti akan difungsikan sebagai apa atau untuk taksi udara Pak sebenarnya gitu. Ini ada nanya juga, ini juga pertanyaan juga buat kita dari awal Pak, karena eh, dari sisi desain juga cukup menarik sebenarnya. Ya, jadi memang desain desain kita ini di KIPP ya, terutama mulai dari KIPP ini memang eh, semuanya dipandu oleh kurator, ada kurasinya dari Pak Ridwan Kamil ya. Intinya desain-desain yang ada itu harus lebih berwawasan ke depan, mulai dari gubahan masanya, peruntukan bangunannya, layer-layer maksudnya ya, layer-layer bangunannya, fungsi-fungsi bangunannya, sampai kepada rooftop. Gitu. Itu dipandu oleh beliau. Jadi misalnya bagaimana di seluruh lantai dasar Kemenko misalnya ya, yang bisa terhubung gitu ya. Kalau memang itu kemungkinan terhubungnya ada dan perlu, maka harus dihubungkan. Dan dihubungkannya pun itu juga tidak berarti hanya terhubung, mungkin bahkan karena itu ada kita sebut dua lantai podium gitu ya. Bisa juga skywalk gitu di lantai dua gitu. Itu semua terhubung seperti itu.
Nah, kemudian di lantai-lantai ini yang bisa public facility dimanfaatkan situ. Bisa ada kantin, ada warung lah situ ya, dan sebagainya. Itu kebutuhan itu untuk menghidupkan kawasan di situ. Nah, kemudian fasadenya pun juga sama. Fasade itu sisi depan, sisi muka bangunannya ya. Sisi muka bangunannya ini juga dibuat bahwa kita itu kalau bicara green gitu ya, green atau forest city, itu tidak hanya forest di kawasannya, forest di persilnya, tapi juga forest di bangunannya. Nah, forest di bangunannya itu harus dibuat supaya ya jangan monoton lah, fasadenya itu jangan cuma lurus-lurus gitu ya. Kalau perlu ada island, ada tanaman dan sebagainya. Bahkan di rooftopnya gitu, di rooftopnya. Jadi rooftop ini juga bisa dimanfaatkan nantinya sebagai semacam apa ruang publik gitu, untuk ruang publik gitu. Nah, ini yang kita akan lakukan di Kemenko itu. Nah, Belum terpikir sih sebetulnya karena memang kita apa istilahnya apakah itu nanti dimungkinkan misalnya kalau untuk helipad kan hanya ada beberapa tempat ya helipad. Di bilang Nggak Sekmek tadi semua, ada helipad ya, juga di Palembang nggak Sekmek semua ya. bangunan ada helipadnya itu enggak Iya. gitu ya. Nah, itu. Saya kira itu Atau Mas. mungkin buat panel surya kali Pak. Pak ini ada tadi Pak Imas sempat ngomongin masalah publik juga Pak gitu. Tadi kan kalau tadi penjelasan dari Pak Imas itu kan ada apa namanya ada plaza-plaza yang dikejar juga pembangunan itu Pak di depan dari apa namanya podium dan juga lapangan bendera gitu lapangan upacara. Itu ada plaza seremoni, ada plaza bendera, ada plaza Bhinneka juga di sana gitu. Nah untuk masyarakat sekitar KIPP atau dari Balikpapan misalnya yang ingin nonton, berarti dipastikan bisa berkumpul di visitor center ya Pak di Plaza Seremoni ya Pak ya. Iya, iya. Oke, baik. Hanya Berarti itu nanti sudah bisa ini di. ya, Heeh, kebijakannya atau bagaimana pengaturan mm, tamu atau masyarakat itu nanti ada ya, panitia. Tapi mm, ruangan itu sangat mungkin karena community mm, lawn yang apa halaman hijau yang di Plaza Seremoni itu baik, bisa ribuan aja bisa masuk gitu. Apa artinya baik. kapasitas? Mm, baik. Nah ini menarik. Ini pertanyaan juga Pak yang juga menarik Pak terkait dengan Pak Jokowi yang berkantor di bulan Juli. Ini akan seperti apa nih kira-kira Pak gitu terkait Pak Iwan udah punya kan kesiapan dari air, listrik dan lain sebagainya, infrastruktur, kondisi dari apa namanya gedung Kemenko, gedung Sesnek dan juga tadi apa namanya bangunan fungsional untuk pengamanan. Apakah bisa dikatakan Presiden sudah bisa mulai berkantor di Agustus nanti Pak misalnya? Ya, ini Hmm. apa progres kesiapan dari sisi infrastruktur PUPR ini kan kita hampir tiap hari itu melapor ke Pak Menteri, Pak Mas Ruli ya. Kita lapor. Jadi misalnya air, air kapan selesai? Tanggal 17 Pak, gitu kan. Terus kemudian bangunan-bangunan bagaimana? Cukup Pak, kita ada 3 lantai siap. Rusun seperti apa? Itu hampir tiap hari Mas. Gitu. Nah sekarang dari dulu itu awalnya ya, kalau saya boleh cerita bahwa untuk air minum itu memang target awal dari teman-teman itu memang kontraknya sih tidak hanya sampai Agustus ya, mereka kontraknya masih terus. Tapi mereka dengan rencana 17-an kita minta, ayo kapan air minum selesai nih? Dari awal mereka mengatakan tanggal 18 sebetulnya. Tanggal 18 itu paling inilah, paling paling bagus gitu ya. Kemudian kita mencoba tekan, mohon maaf ini, kita tekan misalnya bisa nggak tanggal 10, bahkan tanggal 8 waktu itu. Ya dengan berarti mengatakan, ya kita usahakan Pak gitu. Tapi rupanya kan ternyata kan dalam pelaksanaannya kan kemarin kalau kita lihat ya, hujan hampir nggak berhenti loh Mas di sana Mas, itu terus gitu ya. Nah sehingga terpaksa mundur. Nah sehingga tes commissioning pun juga mundur juga gitu ya. Sehingga akhirnya kembali juga ke tanggal 17 gitu. Jadi kalau tanggal 17 ini mau dibaca 18 atau 16 itu silakan aja gitu. Gitu. Nah jadi kita laporkan lah. Nah untuk selanjutnya ya mungkin Pak Menteri yang akan melaporkan ke Presiden ya bagaimana kesiapan. Tapi yang jelas tadi ya kesiapan kita air minum tanggal 17, kemudian juga hunian juga sama di minggu terakhir Juli gitu ya. Nah ini kita laporkan dulu. Nah selanjutnya ya monggo nanti Pak Menteri dengan Presiden.
Berarti kita masih menunggu kabar ya Pak, apakah nanti Bapak Presiden jadi berkantor di Agustus ini atau seperti apa gitu ya Pak ya. Ya, saya kurang tahu itu. Baik, masih ada rekan-rekan media yang kira-kira masih ingin bertanya dengan Pak Imam sebagai Ketua Satgas Perencanaan dan juga Pembangunan IKN. Silakan saja, kita masih buka nanti sampai kira-kira 5-10 menit lagi kira-kira. Mungkin kalau saya boleh tanya sedikit, Pak, ini kan tadi Pak Imam menjelaskan adalah bagaimana progres pengembangan dari KIPP di zona 1A nih Pak ya. Apa namanya zona-zona yang dalam pekerjaan dan luar yang dipercepat saat ini. Progres ke depan untuk yang 1B kira-kira gimana Pak Imam gitu? Ya, jadi 1A itu lebih Hmm, kepada government center, pelayanan hmm, pusat pemerintahan. hmm, 1B lebih ke pendidikan, hmm, 1C lebih kepada kesehatan, gitu ya. hmm, Artinya hmm, tematiknya hmm, masih kawasan hmm, inti pusat pemerintahan, tetapi di sini hmm, difokuskan pendidikan, di sana hmm, difokuskan kesehatan. Jadi hmm, nanti di dalamnya itu yang pendidikan akan banyak kampus gitu ya, termasuk di dalamnya ada lapangan hmm, olahraga dan sebagainya gitu. hmm, Kalau di sini itu nanti ada pusat-pusat kesehatan ya, misalnya hmm, untuk eh, rumah sakit yang hmm, lebih inilah dan seterusnya lah, ada riset-riset hmm. dan sebagainya. Nah, Baik. ini sekarang pun dari sisi aksesibilitas, PUPR Hmm, sudah menyiapkan bagaimana hmm, land developmentnya untuk 1B dan 1C, hmm, yaitu hmm, jaringan-jaringan untuk membuka lahan ya, membuka lahan untuk hmm, jaringan jalan itu kita sudah siapkan juga. Tadi kalau hmm, dilihat di awal ya, saya kira kan ada apa itu di depannya peta ortofoto tadi kan hmm, kita hmm, melihat di satu sisi kan sudah mulai ada jalan gitu ya. Nah, hmm, sekarang yang hmm, baru masuk di situ ya karena pionirnya bagus ya, PSSI sudah hmm, masuk di situ, hmm, beberapa rumah sakit sudah masuk di situ gitu ya. Nah, ini nanti akan kembangkan juga hunian hmm, termasuk untuk ASN atau untuk masyarakat hmm. ada juga di situ dan seterusnya gitu. Nah, Baik, tapi kita baik. masih masih melihat ini mungkin tahapannya tahun depan gitu ya. Kalau lihat lini masa tadi kan kita melihat bahwa fokusnya lebih ke apa istilahnya pemindahan tahap awal. Pemindahan tahap awal itu ya 1A. Baik, menarik. Nah, Pak Imam, kalau mungkin boleh saya pertanyaan sampaikan juga ya, ini teman-teman kita itu juga sudah masuk ke WP2, udah udah ke mulai WP2 Pak membicarakan. gitu. Iya, karena concernnya kan ketika nanti misalnya sudah apa namanya eh, apa namanya sudah mulai pindah nih ASN, berarti kan dibutuhkan KIPP 1B, 1C gitu untuk stay di sana. Pak Imam, mungkin ada pertanyaan terakhir Pak Imam terkait dengan eh, ini adalah 17-an adalah menjadi jendela awal gitu Pak. Bagaimana masyarakat tidak Indonesia bahkan dunia juga untuk melihat sejauh mana sebenarnya perkembangan dari ibu kota negara kita yang baru gitu ya. Investor apakah nanti akan masuk, akan lebih percaya dengan Indonesia untuk memberikan modalnya di IKN dan lain sebagainya macamnya gitu. Dan bagaimana sebenarnya IKN ini nanti memberikan dampak untuk masyarakat sekitar. Sejauh ini Pak Imam apa namanya ya mungkin kepedean kita gitu Pak ya untuk mengatakan bahwa IKN 7 Agustus akan berhasil akan baik gimana Pak kira-kira? Ya, eh, memang perlu narasi yang lebih positif ya ke depan kalau menurut saya. Jadi karena ketika mengatakan IKN itu seakan-akan hanya KIPP gitu. Seakan-akan hanya 1A lagi gitu. Terus kemudian bagian dari 1A lagi kan begitu kan. Nah, ini yang sebetulnya perlu disosialisasikan bahwa IKN itu ya berapa itu? 250 sekian ribu hektar itu gitu kan. Ini kan hanya 6 ribuan gitu. Kita belum bicara yang kawasan IKN-nya yang 56 ribu gitu ya. Bagian dari 250 sekian ribu itu juga di luar perairan. Nah, jadi menurut saya sih eh, mudah-mudahan gitu ya. Dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah ini
masyarakat terutama dan ya dunia usaha itu sangat memahami ya bahwa kita bisa bayangkan membangun mulai dari nol, gitu. Mulai dari nol. Itu kalau namanya ibu kota, tentunya ya memang yang menjadi pemicunya itu ya intervensi pemerintah dulu, kan begitu kan? Pemerintah dulu. Nanti dari situ mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan sekarang, tidak hanya 17-an ya sebetulnya ya, tapi tahun 2024. Kalau lihat ini masa itu kan sampai 2024, Desemberan, November lah. Itu yang harus nanti bisa dinarasikan. Inilah sebetulnya kerjanya pemerintah dalam mendukung apabila membangun IKN secara lebih baik ke depan, baru kemudian kita bisa bicara responnya seperti apa dari dunia usaha dan masyarakat. Misalnya sekarang ya, sekarang pun ini kan seakan-akan fokusnya kan hanya di KIBP 1A, kan begitu ya. Tapi sebetulnya kita, teman-teman otorita, itu sudah mulai memikirkan kalau teman-teman melihat ya, di jalan provinsi yang menuju KIBP yang lewat jalan existing itu, saya melatih pasar tuh, saya melatih pasar ya. Ini kan juga menjadi apa pekerjaan rumah juga gitu ya. Ini pasar mau diapain nih kan? Nah sekarang kita sedang menyiapkan itu. Kita sedang menyiapkan supaya masyarakat juga merasa menjadi bagian dari IKN juga gitu ya. Itu kita lagi bersama teman-teman otorita mendekati bagaimana sebaiknya menata koridor di situ gitu ya. Nah, sehingga ini di slide ini saya mengatakan kita ini dari awal saya sampaikan kepada teman-teman ya, karena saya dari bidang perencanaan. Kita ini itu membangun IKN. Jadi bukan membangun di IKN gitu. Beda kalau menurut saya. Kalau membangun di IKN itu seakan-akan ya kita membangun seperti proyek aja gitu. Ya kita ada pembangunan nih, bangun nih di IKN kan gitu ya. Padahal kita ini membangun IKN secara utuh gitu loh. Secara utuh. Nah, sebetulnya sosialisasi dan narasi utuh ini yang perlu terus dikembangkan ya, didorong supaya seperti sekarang gitu ya. Itu kan ya mohon maaf nih, kita mau tidak mau kan memang di depan karena mulai dari membangun gedung gitu ya, membangun jalan, ruang terbukanya itu kan teman-teman PUPR nih gitu ya. Tapi kita kan tidak bisa sendirian kan. Kita mengajak ISDM, mengajak telekomunikasi, Kominfo dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan awalnya kita ini masih bicara awal nih sebetulnya ya. Dan memang itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sekarang untuk kesiapan 17 Agustus saat ini hanya satu satu milestone saja. Karena sebetulnya kita itu teman-teman ini yang dengan jumlah paket yang segitu banyak itu tadi ya 100-an lebih itu targetnya bukan 17 Agustus saja, tapi ada yang sampai akhir tahun sampai awal tahun 2025 itu masih belum selesai juga. Itu mestinya diimbangi dengan kegiatan lain gitu. Mudah-mudahan dengan begitu membangun IKN itu bisa lebih baik gitu. Baik, menarik sekali. Jadi membangun IKN bukan membangun di IKN ya Pak Imam ya. Ya, Itu menjadi message pentingnya di sana gitu. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan ini semua. 17 Agustus akan menjadi, kayak tadi Pak Imam bilang, menjadi milestone tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga dunia untuk melihat seperti apa sebenarnya Indonesia bisa mengembangkan ibu kota negara dia yang baru di Nusantara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Imam atas insight-nya Pak. Kita terbatas waktu Pak, padahal sebenarnya masih banyak ini yang mau kita dapat dari Pak Imam, apalagi buat teman-teman ASN yang nanti akan mulai berlabuh di September nanti Pak. Masih banyak pertanyaan juga gitu ya. Dan juga rekan-rekan media juga pasti juga banyak pertanyaan yang nanti akan meliput dan akan bertugas di 17 Agustus di Nusantara. Mudah-mudahan nanti akan ada kesempatan konferensi pers lain yang memang kita membahas terkait dengan integrasi media dan
ada di sana. Sekali lagi terima kasih Pak Imam, terima Terima kasih kasih. Bu Setri atas Kasih. waktunya di konferensi pers FEB 9 kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi insight yang baik dan bagus untuk kita semua dan juga bisa menjadi jendela dunia untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita sama-sama Kasih. best of luck, best wishes. 17 Agustus bisa berlangsung dengan sukses tanpa ada kendala, Pak. Apa yang diharapkan Insyaallah. bisa terlaksana. Konektivitas antara Jakarta di Sanagara juga di IKN bisa terjalin dengan baik sehingga nantinya masyarakat bisa menonton Amin. something new gitu ya Pak ya di upacara kemerdekaan kita nanti. Sekali lagi terima kasih Pak Imam, Bu Susanti dan juga Kasih. teman-teman media dan yang sudah Terima kasih, bergabung Pak di Ruli. Zoom Terima Konferensi kasih. kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Terima Imam. kasih semua. Salam pamit untuk kita semua. Mudah-mudahan materinya positif semua yang kita dapat hari ini. Baik. Izin di paparan bisa kita quote ya, Bu Septri dan Pak Imam Boleh misalnya. kalau itu sangat penting sekali untuk Ya. teman-teman menulis. Data-data penting Pak terkait dengan tadi progres paket yang sudah berhasil ini investasi dan juga lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Bu. Pamit ya Mas semua. Pamit.